Berarti seperti Sekuritas Victory, Valburi, Monex itu pakai Bapekti? Pak Roy? Pakai, pasti pakai. Apakah jamin enggak sampai MC? Nah, ini begini. Anda harus bisa bedakan namanya legalitas sama kualitas. Ya. Jadi Victory, Monex legal, tapi secara kualitas ya nggak ada yang jamin MC. Ya. Kalau Anda mau jaminan MC adalah supuk. Saya ikut Millennium ya, sekuritas yang di depannya Delta Plaza. 2 miliar, tutup, siapa yang tanggung jawab? Ya, kan Anda langsung tanya ke Saya Bapak ikut Tigo. OJK, Wana Arta, Krisna, Minapadi, Ya. siapa yang tanggung jawab? Di Kan sini sudah AP2LI, Pak Edward, siapa itu namanya? Pak Andrew, sekretarisnya Bu Christine sendiri yang buka Millennium Prime. Dan juga Viral Blast ini pelopor muri pertama kali yang punya AP2LI dan diikuti yang lain, sehingga yang lain dirahasia untuk harus punya AP2LI, sehingga DNA, ATG, Fahrenheit ribut-ribut harus bayar izin ke AP2LI. Kalau memang AP2LI ini nggak berguna, ya di Bojai tutup aja gitu loh. Nah, itu harus disampaikan langsung ke orangnya, bukan ke saya. Dan AP2LI ini yang ketua umumnya itu Andrew loh. Dan saya lihat sendiri videonya itu, dia punya mobil apa itu dikasih apa? Dikasih apa teman-teman? Hah? BMW? Okay. Oh. Cuan dari Forex itu ada ilmunya, bukan ilmu abal-abal yang kamu dapatkan dari mentor yang suka flexing. Hah? Jangan kebanyakan mimpi, paling kamu ketipu, ya toh? Wes, tobat aja sekarang dengan mengikuti kelas trader Bitoba. Karena faktanya, trader yang bisa cuan itu yang menguasai ilmunya. Seperti mindset trading. Kalau mindset trading kita belum benar, maka ya kita nggak akan nemu jalan profitnya. Lalu mengolah psikologi trading. Trading kalau Anda emosian, ya hasilnya nggak bakalan stabil. Kemudian hubungannya dengan fundamental dan teknikal. Tahu nggak sih alasan market itu bisa naik turun? Ya itu karena adanya fundamental. Langsung aja guys, daftar melalui link di bawah ini. Kabar baiknya, kamu masih bisa klaim harga spesial yang saya batasi khusus untuk 100 orang. Kalau kamu nggak daftar sekarang, kapan mau cuannya? Oke, setelah nonton video ini, saya jadi punya beberapa kesimpulan ya, yang mungkin ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman dan buat bahan evaluasi juga buat teman-teman yang masih percaya dengan yang namanya robot trading yang dijual dengan cara MLM. Meskipun cara MLM itu bukan salah satu yang merugikan juga ya, robot trading yang merugikan juga. Intinya dijual dengan cara kayak kita titip trading seperti itu ya, dan kita beli robot itu bukannya dapat softwarenya dan kita bisa melakukan transaksi sendiri, bisa setting-setting robot itu sendiri, bukan seperti itu, tapi kita harus mengikuti aturan-aturan yang ditawarkan oleh perusahaan robot trading tersebut ya. Ya, jadi kesimpulan yang pertama itu adalah orang itu pengen kaya secara instan ya. Orang di Indonesia terutama, karena kasus ini meledak di Indonesia, sebenarnya di luar negeri itu juga banyak, cuman kan fokus kita di negara kita sendiri. Jadi di Indonesia ini banyak sekali orang yang pengen kaya secara instan. Ya tentu saja siapa yang nggak pengen kaya ya kan. Cuman untuk mindset orang ketika diiming-imingi dengan kaya secara instan dan investasi, passive income dan lain-lain sebagainya, itu pasti mereka mulai kepingin masuk ke situ. Padahal yang namanya passive income itu tidak bisa dibangun dalam waktu satu malam ya. Ingat, arti dari passive income adalah ketika Anda tidur, Anda
akan dapat duit ya. Dan passive income yang benar-benar passive income itu tidak seperti robot trading ini. Ya memang robot trading ini mereka bisa bekerja ketika kita tidur gitu ya. Itu sebenarnya semi passive income. Kenapa? Karena harusnya kalau kita beli robot yang benar, kita masih harus setting ini, kita masih harus bayar VPS dan lain-lain sebagainya. Jadi agak ribet ya kalau sebenarnya kita trading menggunakan robot yang benar, bukan robot yang tipu-tipu seperti ini ya. Oke, kemudian kesimpulan yang kedua, orang masih percaya dengan titip trading. Nah, ini sebenarnya sudah saya buatkan banyak sekali videonya, tetapi banyak orang yang masih terjebak juga di titip trading. Video saya yang cukup viral itu video yang ini ya. Nah, silakan teman-teman tonton videonya itu. Efeknya kalau teman-teman ikut titip trading, ya otomatis akan kehilangan modal ya, intinya seperti itu. Kenapa sih kok orang masih percaya dengan titip trading? Ya karena balik ke poin yang pertama ya, mereka pengen kaya dan pengen kaya lebih cepet ya, instan, nggak peduli apa resikonya ya kan. Padahal kalau kita belajar trading secara langsung, kita akan tahu bahwa trading itu memang memiliki resiko yang paling tinggi dibanding semuanya. Atau gini, mereka sudah belajar trading tetapi karena gagal terus ya, akhirnya menyerah, putus asa, dan ya udah deh, daripada saya trading sendiri tak titipkan ke orang lain. Padahal mereka nggak tahu pilot tradingnya itu juga sama-sama nggak bisa trading kayak gitu, cuman berani mentalnya aja mau maju tradingnya kayak gitu. Kalau memang teman-teman itu nggak berani trading di forex atau di komoditas seperti ini, ya nggak perlu trading. Baiknya teman-teman trading di instrumen investasi yang lebih rendah saja ya resikonya, karena kan instrumen investasi itu ada banyak juga ya. Mungkin pengaruh kenapa orang masih percaya sekali dengan titip trading, karena edukasi mengenai investasi itu juga masih kurang ya. Kayak edukasi mengenai investasi itu ada apa saja instrumennya ya, itu masih kurang sepertinya ya. Karena kalau mereka tahu instrumen investasi itu ada apa saja, daripada masuk ke instrumen investasi yang tinggi resikonya, atau kalau misalnya nggak kuat gitu ya masuk ke forex, ya mending turun ke instrumen investasi yang lebih rendah resikonya gitu. Kemudian yang ketiga, orang ini masih percaya dengan janji investasi yang menawarkan keuntungan fix. Ingat sekali lagi, keuntungan fix itu hanya ada pada bond atau surat utang negara atau obligasi ya, itu keuntungan yang benar-benar fix. Itu pun juga keuntungannya kecil ya, di bawah 10%, bahkan ada yang di bawah 5% gitu kan. Nah, kalau ada orang yang menawarkan keuntungan fix di dalam trading, ingat ya, di dalam trading itu jangan percaya. Kenapa? Karena di trading itu nggak ada yang pasti. Makanya kalau teman-teman ada orang yang menjanjikan keuntungan fix di trading, yaitu fix itu adalah penipuan ya. Hati-hati. Kemudian yang keempat, bayangan mengenai robot trading di masyarakat itu masih salah. Teman-teman, saya sudah bikin video mengupas tuntas mengenai robot trading. Sebenarnya kalau kita punya robot trading itu seperti apa sih? Saya punya robot trading yang profitable dan sudah saya uji lebih dari 1 tahun, dan hasilnya itu sangat bagus sekali ya. Dan saya bikin juga untuk robot itu minimal depositnya 50 US dollar ya, dan robot trading itu kerjanya ya cuman gitu-gitu saja gitu loh. Kalau kita depositnya 10 atau 1000 US dollar ya, yang dihitung di robot itu sama dengan deposit 500 US dollar. Jadi misalnya nih, kalau kita trading dengan modal 500 US dollar ya, kita masukkan ke robotnya, kita setting dengan menggunakan robot. Di robot itu bisa profit 20% atau sekitar ya katakanlah lebih dari 20% ya. Katakanlah 200 US dollar dengan modal 500 US dollar tadi. Tapi kalau kita
depositnya lebih banyak, misalnya 1000 US dollar, bukan berarti profitnya itu bisa 400 US dollar, tapi tetap ya 200 US dollar itu tadi. Makanya untuk robot itu sebenarnya pengaturannya cukup rumit dan kita perlu setting-setting pengaturan tersebut. Dan oke, kalau mungkin settingannya kita ngikut orang gitu kan, nggak masalah ya. Cuman yang ribet lagi adalah kita perlu untuk menyewa VPS dan perlu untuk mengawasi robot tersebut agar supaya berjalan dengan semestinya. Itu yang bikin ribet. Kalau saya sih mending trading manual, ya kan? Trading manual kita tinggal nunggu momen saja, sedangkan untuk nunggu momen itu kan sebenarnya gampang banget, teman-teman tinggal lihat di kalender ekonomi, videonya sudah saya buatkan semuanya ya. Silahkan cari kalender ekonomi di channel YouTube saya. Teman-teman akan bisa menemukan momen yang tepat ketika terjadi volatilitas market di situ. Sebenarnya mudah kan? Hanya butuh waktu paling ya cuman beberapa menit untuk membaca kalender ekonomi, baru setelah ada kalender ekonomi atau event yang efeknya gede di market, teman-teman bisa mengikuti event itu. Itu saja ya. Sebenarnya untuk trading yang benar itu seperti itu ya. Jadi sebenarnya lebih simpel untuk trading secara manual ketimbang trading menggunakan robot. Jadi solusinya buat teman-teman yang sudah masuk ya segera keluar ya. Kalau profit ya segera keluar ya, jangan ditunggu lama-lama, jangan menambah modal apalagi gitu ya, karena di viral blast ini memang awalnya dikasih profit gitu ya, terus orang tergiur untuk menambahkan modalnya kayak gitu ya, mending nggak usah. Lalu belajarlah ya, belajar mengenai semua instrumen investasi ini penting banget ya, karena investasi yang memiliki return paling tinggi itu adalah investasi ilmu. Jadi pastikan teman-teman belajar mengenai investasi, belajar mengenai semua instrumen investasi supaya teman-teman itu tidak tertipu dengan investasi-investasi bodong. Oke, gitu saja teman-teman untuk video singkat kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.